Ya, ini pertemuan yang nggak formal, tapi formal gimana ya? Formal nggak formal. Dan banyak yang bertanya bagaimana sih membuat renungan tokoh gitu ya, untuk yang basic. Dan yang intermediate 3-in-1 ada beberapa teman-teman yang dari basic masuk ke intermediate atau beginner ke intermediate juga kita belum menerangkan bagaimana sih membuat renungan 3-in-1 gitu. Daripada satu persatu diterangin, kita adminnya dan uh, udah kewalahan ya satu-satu di japri gitu ya. Akhirnya kita kumpulin sekarang ini. Terima kasih ya Sis Eni untuk diingatkan. Dan terima kasih juga untuk kesediaan Kak Vindes untuk waktunya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu singkat ya. Mungkin dibantu oleh Sis Linda. Mic-nya dibuka dulu, Sis. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk mengenalmu melalui latihan-latihan membuat renungan. Dan malam hari ini bersama Kak Vindes, kiranya Engkau menyertai dan mengurapi Kak Vindes sehingga Kak Vindes mampu menjelaskan kepada kami semua tata cara dan proses membuat renungan, sehingga kami semua semakin memahami apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami dan dalam setiap apa yang kami lakukan dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai sepanjang pertemuan ini, dan semua doa ini kami sampaikan hanya demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih Sis Linda. Ya, Kak Vindes. Di sini teman-teman yang sudah lama pernah ikut di SOG, udah lama nih eh, membahas tokoh itu udah mungkin ada yang lupa Kak Vindes ya, yang bagian yang pernah ikut di SOG dulu. Jadi saya bebaskan untuk yang sudah di intermediate, mereka yang ingin mencoba lagi untuk membuat tokoh silakan. Tapi mau bikin yang 3-in-1 juga silakan gitu. Itu Kak Vindes. Jadi mungkin Kak Vindes punya waktu mengulang lagi bagaimana cara membuat renungan eh, tokoh dan Oke, yang 3-in-1. Terima oke. kasih Kak Vindes. Makasih Kak Nina. Terima kasih Ibu Bapak yang mau hadir dengan rendah hati kita belajar bersama ya. Kita akan langsung masuk ke dalam inti dari pertemuan kita malam hari ini, yaitu tentang bagaimana cara menyusun materi pewartaan. Yang pertama mengenai tokoh. Nah, silakan diingat, kalau dirasa penting juga dicatat. Inti dari renungan tokoh adalah apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan tokoh tersebut. Itu. Itu adalah inti dari renungan tokoh. Jadi saya ulang ya. Inti dari renungan tokoh adalah apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan tokoh tersebut. Kalau berbicara mengenai kehidupan, di sana ada teladan, perbuatan, perkataan, dan tindakan. Jadi kita fokus pada kehidupan si tokoh tersebut. Lalu jangan lupa yang selalu kita dapatkan di AOG bahwa puncak dari renungan kita adalah Yesus Kristus. Maka sebisa mungkin renungan tokoh itu kita kaitkan dengan pribadi Yesus Kristus. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Contoh misalkan kita mau membuat renungan tentang Musa. Nah, Musa ini kita kupas bagaimana kehidupannya waktu di Mesir, lalu di tanah Midian, ya kan? Lalu di Kades Barnea. Ya.
di padang gurun selama 40 tahun. Ya, padang gurun itu namanya Kades Barnea. Ya, jadi 3 fase kehidupan Musa dijelaskan begitu panjang lebar. Nah, lalu kita sampai di satu kesimpulan, apa yang dapat kita pelajari dalam kehidupan seorang Musa. Lalu kaitkan dengan Yesus Kristus. Ya, saya kasih contoh. Kalau untuk struktur nggak usah ya, karena kalau untuk struktur rasanya Ibu Bapak sudah mengerti. Ya, dari awal pengantar, isi dan penutup. Tapi bolehlah sekali-kali dijelaskan secara singkat ya, nggak apa-apa. Ini saya kupas dari kiriman Bu Eni ya, mengenai sebuah perikop yaitu tokohnya Aquila dan Priscilla. Nah, Bu Eni itu mulai dengan sebuah pengantar karena Aquila dan Priscilla itu adalah pasangan suami istri, maka Bu Eni membahas mengenai kehidupan seorang Pak Habibie dan Bu Ainun. Ya, dijelaskan bahwa Habibie adalah seorang jenius, ahli pesawat terbang dan seterusnya. Lalu Ainun itu adalah seorang dokter yang cerdas dengan karir yang cemerlang dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah pengantar yang sifatnya masih umum. Ya, belum menyentuh ke tokoh Aquila dan Priscilla. Jadi kalau misalkan sudah menyentuh tokoh Aquila dan Priscilla, ini sudah bukan pengantar, tetapi ini adalah isi. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, saya akan coba stop share dan saya akan coba bagikan tentang tokoh Aquila dan Priscilla. Karena kebetulan saya punya materinya. Nah, saya berikan tema tentang hati yang melayani. Ingat, hati yang melayani. Nah, maka kita harus menggunakan di dalam AOG yaitu yang disebut dengan 5 langkah. Ya. Jadi renungan tokoh juga memiliki struktur yang sama yaitu metode 5 langkah. Yang pertama situasi awal, yang kedua komplikasi, yang ketiga aksi transformatif, yang keempat solusi, dan yang terakhir adalah situasi akhir. Ini pakem yang bisa digunakan di seluruh jenis model pewartaan. Ini pakemnya. Ya. Jadi kalau kita mau buat renungan tokoh, gunakan 5 metode ini. Jelas Ibu Bapak dan teman-teman? Nanti saya akan bagikan lagi. Ada yang bocor. Nah, kalau sudah Ibu Bapak tolong perhatikan, ini adalah bagan segitiga dari 5 langkah kita membuat renungan. Dimulai dari situasi awal, lalu masuk ke komplikasi, lalu masuk ke aksi transformatif, lalu turun solusi, dan puncaknya situasi final. Ini pakem yang selalu kita terima di dalam AOG. Ya, jadi model pewartaan apapun itu, kalau kita menggunakan 5 metode ini akan sangat dimudahkan. Ya, saya kasih contoh sebagai pengingat ya. Contoh misalkan Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17. Ya, ceritanya tentang Yesus yang tiba di rumah Petrus dan ibu mertua Petrus sedang terbaring karena sakit. Maka kita harus rumuskan di dalam 5 metode tersebut. Yang pertama, situasi awalnya apa? Yesus tiba di rumah Petrus. Komplikasi itu apa? Komplikasi itu masalah. Ternyata masalahnya adalah
Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit. Lalu 15A itu aksi transformatif. Aksi transformatifnya apa? Yaitu karena ibu mertua Petrus sakit, Yesus memegang tangannya. Jadi aksi transformatif adalah tindakan yang menjawab permasalahan. Itu. Ya, saya ulang sekali lagi. Jadi aksi transformatif adalah tindakan yang menjawab permasalahan atau komplikasi. Lalu solusinya adalah ia pun bangun dan melayani dia. Itu situasi final. Perhatikan, komplikasinya terbaring, solusinya bangun. Jadi kontradiktif. Iya kan? Kenapa ada kontradiktif? Karena ada aksi transformatif. Maka selalu kita terima di AOG, aksi transformatif ini adalah puncaknya. Nah ini berupa langkah-langkah konkret dari masalah menjadi solusi. Nah itu disebabkan karena ada aksi transformatif. Kalau kita simpulkan, kenapa ibu mertua Petrus itu sembuh? Karena dijamah oleh Yesus. Nah, ya, kalau kita sudah menguasai 5 tahap ini atau 5 langkah ini, maka renungan 3-in-1, renungan tokoh, renungan tematik, renungan perikop itu menjadi mudah. Kita akan masuk ke dalam studi kasus. Nah, sekarang coba kita lihat perikop tokoh yang bernama Yusuf. Nah, coba buka Yusuf bab 39 ayat 1 sampai dengan 23. Nah, cukup panjang ya. Tapi ini renungan tokoh. Oke. Situasi awalnya apa Ibu Bapak? Coba buka Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Situasi awalnya apa? Yusuf dibawa ke Mesir. Dibawa ke Mesir. Lalu apa lagi? Potifar seorang Mesir menjadi pegawai istana. Ya, betul. Ya. Dan menjadi Pegawai istana. Sebelum pegawai istana di sana ada Hmm, tinggallah ia di rumah tuannya dan menjadi seorang asisten rumah tangga dari siapa namanya? Potifar. Potifar. Nah, komplikasinya apa? Setelah dia tinggal di rumahnya Potifar. Komplikasinya diganggu ya. Apa komplikasinya? Ayat 7. Ayat 7. Istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Berarti masalahnya Yusuf digoda oleh istri Potifar. Diajak tidur. Nah, yang kedua, Yusuf diajak tidur oleh istri Potifar. Terus apa lagi komplikasinya? Yusuf menolak. Yusuf menolak bukan komplikasi. Aksi transformatif. Iya. Apa komplikasinya?
Lari. Lari aksi transformatif. Iya ya. Difitnah ya. Nah, sebelum difitnah masih ada Bu Eni. Oh, Komplikasi. Dibujuk. oh ya. Nah, oleh istri Potifar. Potifar. Tuh ada di ayat yang keberapa tuh? Ayat yang ke-10 tuh. Ya, 10. Merayu. Nah, merayu membujuk untuk bersetubuh. Nah, lalu yang keempat apa masalahnya? Yusuf tidak mengindahkannya itu, Kak. Kan berarti Bukan masalah. Komplikasi kan masalahnya ya. Kalau Yusuf tidak mengindahkan berarti kan responnya. Respon terhadap masalahnya. Akibatnya difitnah kok, Kak. Nah, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Iya kan? Nah, ini komplikasinya. Aksi transformatifnya apa? Lari. Sebelum lari. Tidak mengindahkan. Tidak mengindahkan. Di ayat berapa Yusuf ini? meninggalkan bajunya dalam tangannya. Kan ayat 7 tuh awalnya. Marilah tidur dengan aku. Tetapi Menolak. Yusuf menolak. Aksi transformnya menolak godaan dan ajakan istri Potifar. Terus apa lagi? Lari. Yusufnya lari. Meninggalkan bajunya dalam tangannya. Yes. Keluar. Yusuf Keluar. segera lari keluar dan meninggalkan istri Potifar. Ibu bapak yang lain bisa ikutin nggak? Kalau enggak kita pelan-pelan ya nggak apa-apa. Nah, Ya, gantian kalau gitu jawabnya gantian gimana ya? boleh gantian. Silakan. Karena yang jawab dari tadi Bu Eni, Kanina. Yuk, silakan. Bu Karena Aprilia. belum dibaca, Kak. Jadinya nggak mudeng nih. Oh, oke, baca dulu ya. Baca dulu. Gimana? Sudah? Komplikasinya kurang tuh, Kak. Nah, apalagi ini saya suka nih. Ya, itu setelah baca sampai akhir kan setelah Coba yang lain. Ada yang lain nggak dari teman-teman? Kalau kurang bisa ada yang nambahin nggak? Apa? Apa kira-kira masalah yang dihadapi Yusuf? Baju Yusuf dipegang oleh istri Potifar. Kenapa Bu Ria? Baju Yusuf dipegang oleh istri Yes. Potifar. Baju Yusuf dipegang oleh istri Potifar Sebagai untuk bukti. sebagai bukti. Betul. Ini masalah. Ada lagi tambahan? ada. Silakan, Bu Eni. Potifarnya marah. Kemudian Yusuf ditangkap, dijebloskan ke penjara. Oke, Yusuf ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Oke, apalagi? Potifarnya menfitnah Yusuf. Fitnah Ya, udah. nomor 4 ya, Bu Aprilia. Ya, betul, sudah ya.
Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Betul, Bu Aprilia. Itu komplikasi itu. Sudah ya? Sudah dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang kita aksi transformatif. Dari masalah-masalah ini, apa yang Yusuf lakukan untuk menjawab komplikasinya? Yang 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, dan 3 sudah terjawab ya. Nolak. Menolak dan lari keluar meninggalkan istri Potifar. Itu untuk komplikasi nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk komplikasi yang nomor 4 apa jawabannya? Apa yang Yusuf lakukan? 4, 5, 6. Itu kayak satu kesatuan tuh. Di ayat 21, Kak. Ya, gimana itu, Pak? Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan Ya. membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Artinya kan Yusuf punya iman percaya penuh yang artinya kan Tuhan sungguh mengasihi Yusuf dan Yusuf percaya bahwa Tuhan itu menyertainya. Ketika anak Tuhan itu disertai, pasti tidak akan menjadi ekor, akan menjadi kepala. Makanya kan Yusuf diangkat. Seperti kalau di fitnah itu kan direndahkan, pasti Tuhan akan mengangkat. Karena itu bukan yang dilakukan Yusuf. Mungkin itu sih. Yes. Saya boleh rumuskan menjadi satu kalimat, Pak? Ya, boleh. Boleh ya. Ini bagus, Pak. Betul jawabannya. Saya coba simpulkan menjadi satu kalimat bahwa Yusuf rela dan ikhlas dijebloskan dalam penjara. Betul? Dan dia tidak membela diri. Betul nggak? Ya, betul. Iya kan? Ini malah ayat 20, Kak. Ayat 20 ya, Bu ya? Ya. Iya, betul. Dia tidak melawan, dia tidak membela diri. Membiarkan diri. Nah, dia membiarkan dirinya. Nah, ini lebih cocok nih. Yes, Yusuf membiarkan dirinya Dijebloskan penjara. Iya, dijebloskan. Terima kasih, Bu Aprilia, ke dalam penjara. Ya, ini lebih tepat bahasanya. Dan dia tidak membela diri. Setuju ya semua ya? Setuju. Nah, sekarang solusinya apa? Coba saya kembali dulu ke slide yang PDF-nya. Coba baca di sini. Solusi adalah akibat atau perubahan dari aksi transformatif. Akibatnya apa? Setelah Yusuf melakukan 3 aksi transformatif tadi. Tuhan menyertai Yusuf. Yes. Tuhan di ayat berapa, Bu Aprilia? 21. Betul. Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan polanya. Saat Yusuf tidak membela diri, Tuhan yang menyertai. Ya. Lalu apalagi? Dan melimpahkan kasih setianya. Terus apalagi? Ada nggak solusinya? Yusuf mendapat kemurahan dari kepala penjara. Yusuf jadi kesayangan kepala penjara. Ini situasi akhir ya. Situasi akhirnya tadi apa, Bu Eni? Mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Oke. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan. Semua tahanan kepada Yusuf. Nah, ini situasi akhirnya. Ya, bahwa di penjara pun Yusuf menjadi orang kepercayaan. Nah, kita sudah merumuskan 5 langkah ini. Ya, maka dari 5 langkah ini Ibu Bapak, kita perhatikan masalah itu ada. Maka dalam renungan tokoh kita bisa membagikan apa yang menjadi masalah
yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Saya tulis di sini ya, kasih catatan ya. Catatan. Dalam renungan tokoh, kita menjelaskan apa yang menjadi masalah, tantangan, pergumulan dari tokoh yang bersangkutan. Ini harus dibagikan. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Sampai sini ada pertanyaan? Nanti minta catatannya ya, Kak. Ya, boleh Bu Eni. Nanti saya bagikan. Berarti komplikasinya itu dijelaskan dulu ya? Yes, betul Bu Aprilia. Ya, jadi komplikasinya dijelaskan semua. Jadi membangun emosi umat. Wah, ternyata Yusuf itu benar-benar banyak masalah ya. Udah dibujuk, diajak tidur, difitnah, dijebloskan dalam penjara. Nah, umat jadi, oh iya ya, banyak banget ya penderitaannya. Nah, itu diceritakan semua. Ya. Nah, lalu setelah diceritakan semua, kita meresponnya dengan menjelaskan apa yang tokoh itu lakukan terhadap masalah, tantangan, atau pergumulan yang ia alami tersebut. Nah, ini harus dijelaskan sebagai langkah-langkah konkret. Lalu setelah kita jelaskan satu persatu, kita mulai masuk di sini penjelasannya. Ibu Bapak, kita mau belajar dari seorang Yusuf, di mana dia tidak berkompromi terhadap godaan dari istri Potifar. Nah, Yusuf tahu bahwa jika ia melakukan seperti yang diinginkan istri Potifar, maka itu menyedihkan hati Tuhan. Nah, lalu kita kaitkan dengan Tuhan Yesus. Yesus pun melakukan hal yang sama saat dia digoda di padang gurun oleh iblis. Yesus tidak berkompromi atas godaan itu. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, tidak kompromi dengan godaan dari si jahat. Di sini kita masuk sharing kesaksian. Bagaimana kita melawan godaan si jahat. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jelas. Jelas. Mudah bukan? Bukan. Bukan. Tidak ada mudah banget. Mudah bukan? Bukan. Iya kan? Nah, ini yang tadi di awal saya bilang kaitkan dengan Tuhan Yesus ya, karena puncak pewartaan kita adalah Tuhan Yesus. Tapi juga sharingkan pengalaman kita berupa langkah-langkah konkret. Bagaimana caranya menolak godaan terhadap si jahat? Ya, yaitu dengan sharing kesaksian. Oke, lalu yang kedua, Yusuf segera lari keluar dan meninggalkan istri Potifar. Nah, artinya apa? Kita juga bisa belajar dari Yusuf, Ibu Bapak. Nah, ya kan? Saat dia digoda kembali oleh istri Potifar,
sampai bajunya ditarik, dia langsung lari keluar, menjauh dari istri Potifar. Berarti jika kita terus digoda untuk melakukan dosa, kita harus lari menjauh daripadanya. Ya kan? Jelas ya Ibu Bapak ya? Ini dikarang aja. Gimana nanti bahasa kita terserah. Saya rasa Ibu Bapak lebih bagus lah bahasanya dibandingkan saya. Kayak tadi Ibu Aprilia kan, bahasanya lebih bahasanya lebih oke ya. Bahasanya lebih dapat diterima. Ya, nah di sini kita bisa sharing kesaksian. Atau kalau ini kita mau kaitkan dengan Yesus, apa contohnya? Yesus yang langsung lari meninggalkan dosa. Apa contohnya? Ketika mau dibunuh tuh ya, setelah Apa yang di bait Allah ya? Kenapa itu? Yang lari dari tengah-tengah ke tengah lalu dari tengah-tengah lari. yang mau menangkapnya. Oke, itu bisa. Tapi yang lebih tajam ada lagi, Ibu Bapak. Saat apa? Padang pasir. Ya, di padang pasir juga bisa. Padang pasir, Yesus di padang pasir itu. Kenapa itu? Kan ditawari sama iblis diberikan dunia. Yesus kan nolak. 40 hari. Nah, langsung menolak kan? Iya. Langsung melawan dengan firman. Tapi ada lagi Pak yang lebih tajam. Yang tapi belum lari, kan? Kalau itu di padang pasir nggak lari. Saat Yesus menegur Petrus, enyahlah engkau iblis. Nah, artinya apa? Artinya Yesus benar-benar keluar dari cara berpikir Petrus yang dikuasai oleh iblis. Yesus nggak mau masuk ke perangkap iblis melalui Petrus. Iya kan? Jadi disitulah cara Yesus keluar ya dari godaan si jahat. Karena kalau Yesus nggak langsung keluar, maka Yesus bisa masuk dalam godaan iblis. Merasa bangga gitu ya. Merasa bangga. Sama seperti yang Yesus alami tadi tuh di puncak Kalvari. Saat para pemimpin bilang, kalau engkau Tuhan, engkau Raja, iya, bebaskan dirimu dan kami. Nah, kalau Yesus nggak keluar, ya kan, dari cara berpikir mereka, Yesus akan tergoda untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu contohnya, ya. Oke, nah di sini sharing kesaksian bagaimana caranya kita keluar dari godaan si jahat. Ya. Nah, ini bisa sharing kesaksian nih. Misalkan Ibu Bapak pernah nih ada godaan untuk menyuap polisi. Karena ditilang. Iya kan? Nah, Ibu Bapak langsung nggak mau, ya kan? Langsung bilang, "Oke, Pak, tilang aja. Saya nggak mau nyuap." Ya, itu contoh konkret yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karena masih banyak umat Katolik yang udah Pak damai aja. Itu kan artinya kompromi, ya. Kompromi, tidak keluar dari godaan. Nah. Sampai sini jelas Ibu Bapak dan teman-teman? Ya. Itu kalau misalnya kesaksiannya, kalau satu-satu gitu kan bakalan lama ya. Betul. Satu sampai selesai. Tapi kalau misalnya satu, terus kita putus-putus gitu. Boleh Ibu, nggak apa-apa. Boleh ya? Nggak apa-apa. Jadi yang penting kelihatannya semakin menarik gitu kan? Nggak apa-apa. Itu kan hanya gaya ya, kebiasaan kita, style kita. Maka style pewarta itu kan beda-beda. Walaupun strukturnya sama,
tapi isinya beda, gayanya beda. Nah, hasilnya juga akan beda. Ya, itu. Jadi yang membuat renungan ini menjadi hidup, menjadi dinamis karena kita punya gaya yang berbeda dan isi materi yang berbeda. Meskipun strukturnya sama. Oke ya, jadi nggak apa-apa. Kalau misalkan hanya mau satu saja sharing kesaksiannya juga nggak apa-apa. Ya, yang penting pesannya dapat dijelaskan dengan baik dan benar. Jelas Ibu Bapak? Lalu ini juga nih, Yusuf membiarkan dirinya dijebloskan ke dalam penjara dan ia tidak membela diri. Kira-kira apa Ibu Bapak? Untuk kali ini coba Ibu Bapak yang mengisinya. Ini dihubungkan dengan Yesus ya? Boleh. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Karena kan 1 dan 2 kita sudah hubungkan ya. Apa? Ibu Bapak, nah kita juga bisa belajar dari Yusuf. Ya kan? Ya. Di mana saat ia difitnah dan dijebloskan di dalam penjara, ia tidak membela diri. Terus apa lagi? Tidak membantah. Tidak membantah. Ya, sama dengan tidak membela diri. Nggak apa-apa, Bu Aprilia. Terus apa lagi? Kalau kita apa pesannya buat kita? Pak Alphonse? Pembelaan sepenuhnya miliknya Tuhan. Nah, nggak tahu gimana. Itu nanti masuk ke solusi ya, Pak? Oh, masuk solusi ya, gitu ya. Nah, ini pesan dari tokoh tersebut yang dapat kita petik. Nah, kita diajak untuk percaya pada Tuhan meskipun kita difitnah, misalkan ya. Tidak membela diri dan menerima semua itu. Meskipun terluka dan kecewa, tapi kita percaya tadi ya, bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Seperti Yusuf yang percaya Tuhan yang akan menuntunnya. Sharing kesaksian. Bagaimana pengalaman difitnah atau dikecewakan, tetapi tidak membela diri. Ini kalau mau ditambah bisa dikaitkan dengan Tuhan Yesus kan? Yesus pun melakukan hal yang sama. Saat ia difitnah, disangkal, dihianati oleh muridnya. Iya kan? Oleh murid-muridnya. Apa yang ia lakukan? Yesus diam saja. Yesus tidak membela diri. Jelas ya Ibu Bapak ya teman-teman ya? Ya. Nah, oke. Terus nanti sampai di solusi bagaimana kita lihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Inilah inti dari perikop atau inti dari tema atau apapun itu ya. Inilah makna ya kan, cerita atau tema mengenai seorang Yusuf. Misalkan seperti itu ya, bahwa jika kita percaya pada Tuhan, tidak membela diri, tidak sia-sia, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan
akan selalu menyertai kita seperti Ia menyertai Yusuf. Nah, jadi sebaiknya kita tidak takut terhadap fitnahan, godaan, dan tantangan dalam kehidupan. Asalkan kita tetap percaya pada Tuhan, maka semuanya akan aman. Wah. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, Nah, udah selesai nih. Tinggal nanti penutup. Nah, penutupnya silakan diisi dengan pertanyaan reflektif. Tuh, Kak Ya. Findes tadi bukan situasi akhirnya ya. Mana tuh? Yang asal kita percaya pada Tuhan, maka semuanya akan aman. Nah, ini boleh Bu, situasi akhir. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ya. Nggak apa-apa. Ini situasi akhir juga nggak apa-apa. Ya, karena puncaknya tadi kita sudah ada di aksi transformatif. Jadi pesannya ini inti dari makna cerita atau tokoh yang bersangkutan boleh ditempatkan di bagian situasi akhir. Nggak apa-apa. Ya, lalu penutup bisa pertanyaan reflektif, bisa video, nah ya, tentang Yusuf, ya, boleh nggak apa-apa, atau apapun yang berkaitan dengan temanya, atau dengan sharing kesaksian, boleh juga, ya. Yang penting porsinya ini 10-15%, iya kan? Nah, ini isinya porsinya 70 sampai dengan 80%. Lalu tadi pengantar seperti yang punya Bu Eni, itu juga porsinya 10 sampai dengan 15%. Nah, ini pengantar nanti Ibu Bapak isi sendiri sesuai dengan tema ya. Nah, kalau ini sudah, maka ini adalah sebuah materi renungan tokoh dari seorang yang bernama Yusuf. Ya, apa yang dapat kita petik, pelajari dari kisah Yusuf di rumah Potifar. Selesai. Nah, saya simpan Yusuf di rumah Potifar. Nah. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan reflektifnya kira-kira seperti apa ya? Bagaimana apakah hidupku misalkan? Apakah hidupku selama ini mampu menghadapi godaan? Nah, kalau ini temanya tentang godaan, ya kan? Kalau temanya tentang apa? Iman misalkan, ya kan? Apakah hidupku selama ini seperti Yusuf yang percaya akan penyertaan Tuhan? Tergantung temanya. Nah, ini bisa ditambahkan ya Ibu Bapak ya di aksi transformatif ayat-ayat pendukung. Ya misalkan Yesus digoda di padang gurun itu ada misalkan di Matius bab 5 kalau nggak salah. Nggak mungkin bab 5 sih. Ya pokoknya ada di Injil Matius atau Markus atau Lukas gitu ya. Nanti ditambahkan aja ayat-ayat pendukung. Ya. Oke. Nah, terus misalkan yang Yesus mengatakan, "Nyala engkau iblis," kepada Petrus, silakan diisi ayatnya di mana. Ya, untuk semakin memperkaya renungan kita atau pewartaan kita.
Oke, Atau ada ambil pertanyaan? dari KGK ya, Kak? KGK boleh mengenai misalkan godaan atau iman atau penyertaan Tuhan itu juga silahkan. Atau quote dari Santo Santa misalkan mengenai godaan itu banyak. Artinya masuknya di penutup ya, Kak Fines. Penutup boleh, aksi transformatif juga boleh karena sesuai dengan konteksnya. Misalkan Yusuf membiarkan dirinya dijebloskan ke dalam penjara dan ia tidak membela diri. Kira-kira quote-nya ada yang tahu nggak tentang mengalah? Apa kira-kira? Nah, saya ambil quote dari Santa Teresa Avila ya, yang bersabarlah akan segala sesuatu karena kesabaran mengalahkan segalanya. Ini quote dari Santa Teresa Avila. Enggak, dari Amsal itu juga banyak. Dari Amsal juga boleh, betul Bu. Nah, silakan, ini kreativitas kita. Ya, monggo. Kak, itu kok videonya Yusuf malah di akhir. Kenapa ya, Kak? Saya Oh, seringkali malah kalau misalnya ada bacaan firman Tuhan gitu, misalnya Matius 2 13 sampai 15, itu saya cari klip videonya, saya taruh di depan supaya orang itu paham situasinya saat itu. Misalnya waktu Yesus memanggil para murid pertama kali, dia mm-mm, ketemu dengan siapa dulu, lalu mm-mm. Andreas ketemu dengan Simon, lalu itu loh Kak, gimana? Betul. Itu yang betul, Bu. Itu yang betul. Ya, justru memang video-video seperti itu diletakkan di bagian pengantar. Nah, ini tadi contoh aja ya, video tentang Yusuf atau apa gitu ya, yang apa ya, yang mewakilkan tema atau pembahasan, silakan. Tapi yang tadi Bu Linda itu yang betul justru Bu. Ditempatkan di paling awal ya, agar umat memahami perikop yang akan dibahas. Ya, terima kasih Bu Linda. Kalau yang di belakang itu mungkin videonya bukan tentang Yusuf ya, Tentang apa Bu tentang Amelia? pengalaman yang lain. Ya, kalau Yes. misalkan godaan tadi ya tentang misalnya orang digoda terus Video berusaha. tentang mengatasi godaan ya. Hmm. Nah, silakan nggak apa-apa. Ya. Oke. Sudah. Jadi Ibu Bapak, kalau kita menguasai 5 langkah ini, maka renungan apapun itu bisa kok. Ya. Apalagi renungan 3 in 1 itu sangat bisa. Nanti bacaan pertama, bacaan kedua itu dimasukkan ke dalam aksi transformatif. Bacaan pertama dan kedua. Iya, Kenapa begitu, Kak? Karena ini yang harus. utama kan Injil ya. Iya, yang utama Injil. Ini kayaknya harus studi kasus nih, tapi udah mau jam 9 ya. Iya nih. Nanti next pertemuan lagi deh ya. Ini harus studi kasus nih. Karena betul Bu Linda, bacaan utamanya adalah Injil. Ya, jadi bacaan pertama dan bacaan kedua itu mendukung Injil, menguatkan Injil. Ya. Sebagai apa tadi, Kak? Aksi transformatif. Ya, jadi bacaan pertama dan kedua itu difokuskan pada aksi transformatif. Tapi boleh nggak di luar aksi transformatif? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kita fokuskan di aksi transformatif. Kapan-kapan kita studi kasus lagi, biar lebih jelas. Injilnya masuk yang mana? Injilnya yang utama, yang kita bedah, Ibu. Nah, kan sebetulnya ada 3 perikop itu, Kak. Mm-mm. Padahal kita kan 5 langkah ini kita ambil 1 perikop. Mm-mm. Jadi ambilnya 1 perikop itu Injilnya gitu ya. Injil aja.
Terus baru di transformatifnya dimasukkan Yes, daripada bacaan 1 dan 2. yes, betul. Nah, padahal kalau ini mau dibahas next, PR-nya ini dibuat ya, Kak. Nggak selesai. Oh, Gimana? ada R. Hah? Jadi bahasnya pas evaluasi. Iya, nggak apa-apa. Yang penting saya percaya kok Ibu Bapak sudah tahu 5 langkah ini. Nanti saya rasa untuk merumuskannya menjadi sebuah materi pewartaan lebih mudah. Yang penting 5 langkah ini dulu. Ya, kalau ini sudah paham, nanti tinggal memasukkan bacaan pertama, bacaan kedua itu akan lebih mudah, akan mengalir kok. Ya, tapi kalau 5 langkah ini sulit, nah ke belakang juga akan sulit. Suruh. Oke, jelas sih Ibu Bapak ya. Ini Jelas. coba saya bagikan di kolom chat sehingga Di, nanti bisa di dibaca grup lagi. aja Kak, di WhatsApp Kak. Oh iya, Kalau di di grup. chat nanti Zoom-nya selesai hilang. Iya, iya betul. Terima Di kasih Bu save, Linda. ya di save dulu, Kak. Sudah, sudah. Ya, nanti saya bagikan ya. Ya, di grup benar-benar. Nah, ada pertanyaan? Ada, Kak. Ada. Kak, Saya ini, stop share dulu, saya kirim dulu ya. iya, Kak. Mm-mm. Gimana? Di penutup itu, Kak, kan ada ajakan sesuai tema dan juga ada pertanyaan reflektif. Kalau kita mau pakai dua-duanya, itu yang mana dulu, Kak? Karena beda-beda pendapat antara pewarta satu dengan pewarta lainnya, gitu, Kak. Yang harus ada dulu urutannya adalah ajakan. Baru terakhir pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif itu sebaiknya ditaruh di paling akhir. Karena itu sebuah pancingan untuk direfleksikan pada saat nanti umat pulang dari persekutuan doa. Ya, selama ini saya melakukan itu, tapi disalahkan, Kak, waktu ada public speaking di Jogja, Kak. Jadi menurut pengajar itu, ajakan itu malah yang paling akhir karena kita mengajak umat untuk berubah hidup sesuai dengan tema yang kita bawakan di situ, Kak. Nggak apa-apa juga sih. Bukan hal yang substansial ya. Menurut dia substansi, jadi saya disalahkan, Kak. Ya, kalau menurut saya nggak apa-apa. Perbedaan-perbedaan itu hanya cara pandang saja. Yang terpenting adalah tafsirannya benar atau enggak. Itu yang substansi tuh. Iya, Kak. Benar kalau itu. Ya, Ya, Kak. Terima kasih. sama-sama Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bu Lili di kolom chat. Bentar saya coba baca. Ada cara nggak gimana supaya mudah buat pengantar? Kok sampai sekarang saya masih susah sekali buat pengantarnya. Masa iya, Bu? Ada ahlinya tuh Kak, Elsie Iya Mais. Pak Findes, saya itu susah loh. Sampai sekarang kadang-kadang kalau mau buat kayak gitu ya mikir lama, akhirnya jadi males buat. Ini dulu ada Nika Elsie Mais nih ya, Bu Linda. Paling seru dia. Ahlinya. Pengantarnya Ahlinya. bagus sekali loh beliau itu loh. Lucu lagi. Ya, lucu, Dan Kak dari Elsie. kehidupan sehari-hari, bukan Iya, dari buku-buku. benar-benar. Kalau Sama ini, itu, sis doktrin juga bagus. ya, Ya, doktrin. Bu Doktrin juga bagus. Ya ada orang yang gampang sekali ya buat seperti itu. Ini aku kok susah gitu, bingung. Nanti kita coba tanya di grup ya. Siapa tahu ada yang lebih bisa ya buat pengantar, lebih familiar dengan pengantar gitu ya. Biasa orang-orang yang suka ngarang, Ibu. Ya, yang suka bercerita itu kayaknya pengantarnya itu bisa menarik ya. Yang suka bercerita, nah itu biasanya jago tuh pengantarnya. Iya, kayak keke itu bagus sekali loh. Ya, Kak Keke itu bagus pengantarnya. Nah, biasa orang yang suka cerita, orang yang suka apa ya, ya ekstrovert ya, yang suka berbagi pengalaman itu pengantarnya biasanya bagus-bagus. Tapi Bu Lili, selama ini saya lihat renungan Bu Lili bagus kok pengantarnya. Itu karena sudah habis stoknya Pak Findes kan biasanya dari anak murid. Sekarang karena stoknya apalagi ya dari anak murid ya sudah nggak ada.
Jadi cari murid lagi. Nah, itu. Masalah yang dihadapi murid ya, Bu Linda. Itu jawabannya, bener. Cari murid lagi, Bu. Kalau Femi itu mungkin dari buku itu loh Kak, doa soal kor kata, lalu Iya. dari Ajan Bram, seperti itu. Nah, dari buku-buku seperti ini nih, Ya. Ajan Bram, Ya. ya, doa sang katak, atau bukunya si itu ya, tadi yang Bu Linda sampaikan itu bukunya Anthony de Mello. Ya, Anthony de Mello. Nah, ini contoh salah satunya, berbahasa basi sejenak. Ya, ini saya lengkap bukunya. Karena Chicken buku soup juga banyak, Kak. Chicken Soup buku lama. Cuman Bu Lili betul. Coba deh cari buku-buku yang seperti tadi ya, doa sang katak, lalu seperti ini, cacing dan kotoran kesayangannya, itu ceritanya bagus-bagus. Sangat bagus-bagus. Cari aja itu di Tokopedia yang second. Banyak yang jual dan itu murah-murah sekali. Oh iya, Kak Ya. Findes. Nanti kalau Nanti misalkan coba saya ke cari. Makassar, ingatkan saya akan bawa buat Bu Lili. Terima kasih. Iya, ya, tolong ingatkan itu. Semarangnya kapan, Kak? Hah? Akhir Habis dari Juli. Makassar, Bu Linda. Akhir Juli ya. Nanti saya akan bawakan. Saya Jadi akan biar carikan buat Bu bisa Lili ya. bagi-bagi Kak Findes. Jadi Solo juga minta ya Kak ya akhir Juli. Ya, nanti saya bawain pokoknya buat Bu Eni. Tenang aja. Nanti saya cari karena kalau misalkan buku-buku ini bagus memang untuk tadi yang Bu Linda sampaikan betul sekali, saya nggak kepikiran untuk dijadikan pengantar karena ceritanya itu kehidupan sehari-hari. Ya, itu bagus sekali memang. Ya. Mudah dipahami juga ya. Iya, mudah dipahami betul. Ada di Topet kok Kak. Saya dapatnya juga di Topet itu. Topet. Ya. Kalau misalkan nanti buku barunya udah sulit dicari karena biasanya itu udah susah ya karena ini buku sangat lama. Nanti boleh saya belikan buku yang second ya. Bu Lili nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Pak Findes. Pak Findes, saya juga mau tanya, itu kalau misalnya pengantar ya, kita nggak dapat misalnya apa dalam kehidupan sehari-hari gitu, terus kita ngarang saja gitu, bisa nggak? Boleh. Nggak Nggak apa-apa apa-apa. ya? Iya. Jadi Kak Vindes pengantar itu boleh cerita fabel ya? Iya, boleh sekali. Itu malah lucu ya. Lucu. Apapun itu, mau ngarang indah juga nggak apa-apa. Makanya tadi saya bilang Gitu biasanya ya. kalau pengantar itu bagus karena mungkin orangnya jago ngarang gitu. Nggak apa-apa. Ya, Ya, karena kan kita sudah belajar kan, Alkitab itu juga banyak yang tidak historis, banyak cerita-cerita fiktif, banyak cerita-cerita rakyat. Ya, Iya, jadi kita ya nggak apa-apa dalam pewartaan kita pengantarnya itu cerita yang fiktif, fabel, legenda, itu nggak apa-apa. Ya, di kolom chat ada pertanyaan. Pak Oh, Vindes, ada. contoh renungan yang dijelaskan hari ini untuk beginner, intermediate, atau advance? Intermediate, Ibu Setia. Pak Setia, sorry. Tokoh itu kan masuk yang beginner. Masuk beginner. Tokoh beginner ya? Iya, maaf. 3 in 1 kan yang mencoba, intermediate. kan? Iya, maaf. Ya, itu beginner, Pak Setia. Sebenarnya dulu sih masuk tokoh itu untuk intermediate. Iya. Tapi kemarin Kak Vindes minta mencoba beginner untuk tokoh. Iya, betul. Pesan ke saya begitu. Iya. Jadi karena malam ini kita sudah belajar tokoh dan mudah kan? Nah, maka Bukan. Bukan. Nanti jadi kita renungannya mau belajar tokoh ya. Tokoh apapun itu ya. Walau dulu masih ingat ya kita Pak Andi Yudas Iskariot. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Iya Pontius Pilatus tuh Pak Andi Wibowo. Nah, itu menarik tuh ya. Tapi pernah satu saat Kak Vindes kasih kita tugas tentang Musa. Kalau nggak salah itu tentang Musa itu ini loh Kak. Panggilan kenabian ya? Iya. Iya. Itu bagus banget loh Kak, karena dengan itu basic kita untuk bikin renungan tuh jadi ngikutin yang Kak Vindes bikin tugas ke kita gitu. Iya.
apa Mau itu aja. reaksi Musa, apa yang dilakukan Musa gitu Iya, kan. iya, iya. Bu Linda Baik, masih ingat ya? Padahal itu awal-awal loh Bu Linda. Ya justru itu saya sama. menunggu-nunggu yang baru-baru kok nggak dikasih itu gitu loh. Padahal itu tuh membuat kita teringat terus. Setiap kali bikin renungan itu ingat itu terus, Kak. Nanti saya bagikan ya di grup ya, boleh ya, punya Bu Linda sama Bu Eni ya. Karena Ya. ya waktu itu yang kerjakan tugas itu hanya Bu Linda dan Bu Eni. Iya, Kak. Itu awal-awal sekali tuh saya ingat itu. Nanti saya Itu boleh jadi izin. basic kita loh, Kak. Jadi basic Hmm, kita untuk bikin renungan-renungan yang lain. hmm, Karena kan kita cari itu sendiri tuh. iya, Kita iya, cari sendiri tuh iya, di iya, perikopnya itu. iya, iya, Nah, itu susahnya itu cari perikopnya itu. iya, betul. Tapi seperti yang Bu Linda bilang, kalau kita latihan dari metode itu Bu Aprilia, itu bagus sih memang. Cuma memang akhir-akhir ini untuk yang beginner yang baru memang tidak diberikan. Karena tadi sulit untuk mencari itu. Yang ngerjain aja cuma Bu Linda dan Bu Eni waktu itu. Tapi itu asik banget loh, Kak. Itu tuh kalau benar-benar mau mau ngerjakan ya, itu tuh asik banget. Iya, iya. Dan itu nggak sulit sih sebetulnya. Menurut menurut saya sih nggak sulit. Justru justru itu tuh apa ya? Yang basic yang kita perlu tahu gitu Iya, loh. betul, betul. Ya nanti Reaksinya saya Musa bagikan. apa gitu kan waktu itu. Iya, betul, betul Ibu. Nanti saya bagikan ya, sahabat saya cari filenya Bu Linda dan Bu Eni. Masih saya simpan kok itu kok, Ya, Baik. karena bagus. Baik. Silakan Kanina. Masih ada pertanyaan lagi? Nggak, sudah jam 9. Kasih Tokohnya Kak. sudah ditentukan ya di Ya, flyer. tokoh-tokohnya ada pilihannya. Silakan teman-teman memilih untuk yang sudah di intermediate. Silakan boleh memilih di beginner. Masuk ke tokoh boleh. Mau mencoba 3 in 1 juga boleh. Gitu ya Kak Vindes ya. Ya, baik Kanina. Jadi Kak, fleksibel satu aja. lagi Kak, mungkin Kak kuncinya. Karena Kak Nina kan cuma nulis tokoh-tokohnya. Lalu bagaimana tipsnya untuk mencari kaitannya dengan Per- perikop yang ada di Perikopnya. kitab suci? Ya, kalau Ya, kita kan cara paling gampang jalan pintas kan ketik kata Pontius Pilatus gitu nanti langsung keluar beberapa ayat gitu loh dari itu. Nah, menurut Kak Vindes, kata kuncinya apa untuk mencari perikop yang sesuai dengan tokoh-tokoh itu, Pak? Oh, oke. Kita harus tahu dulu tokoh yang akan kita bahas itu sepak terjangnya seperti apa. Ya, itu dulu. Nah, lalu kalau kita sudah tahu, maka itu akan memudahkan kita untuk mencari perikopnya. Contoh misalkan, seperti tadi Aquila dan Priscilla, ini belum kita bahas ya. Nah, kita tahu bahwa Aquila dan Priscilla itu adalah tokoh perjanjian baru. Nah, maka dari situ kita harus membedah tokoh perjanjian baru, yaitu Aquila dan Priscilla, dari kisah para rasul. Ya. Nah, kalau misalkan mau disambungkan dengan Yesus Kristus, seperti yang tadi ya, apa yang ia atau mereka lakukan, nah itu kita kaitkan dengan Yesus Kristus. Nah, kita cari ayat-ayat yang berkaitan dengan Yesus Kristus itu di dalam Injil, perikopnya. Ya, karena apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, itu semuanya ada di dalam Injil. Ya, maka kita harus tahu dulu tokoh yang mau kita bahas itu siapa dan sepak terjangnya itu apa. Contoh tadi Yusuf. Kita tahu Yusuf ini adalah tokoh perjanjian lama dan dia merupakan anak dari Yakub. Nah, maka kita cari di kitab Kejadian. Nah, kalau kita kaitkan dengan Tuhan Yesus, maka kita bisa cari di Injil. Kalau kita mau mengambil satu kata, misalkan kayak tadi ya, contohnya tentang apa tadi Yusuf itu? Tentang berserah ya? Atau godaan? Dan Godaan. Nah, itu bisa gunakan konkordansi Alkitab, Ibu Bapak. Boleh, nggak apa-apa. Itu salah satu fungsi dari konkordasi. Jadi satu kata itu
kita bisa melihat rujukannya apa. Ya, kalau kita mengangkat satu kata mengenai godaan. Ya, cukup jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Iya, iya jelas Kak Vindes. Untuk renungan besok ini, tokohnya itu kan sekitar tentang tokoh-tokoh di mana Prapaskah. mengikuti sengsara Yesus ya, yang terlibat dalam jalan salib Yesus. Itu tokoh-tokohnya. Siapa Ya. aja contohnya kan Dina? Ada Pontius Pilatus, ada Waduh. Yudas Iskariot, terus Simon ada Kirena. Simon Kirene. Cuman dari Kirena kita susah loh carinya, itu ceritanya kan cuman Nah, sedikit banget itu. memang tapi ada yang bisa, makanya teman-teman itu macam-macam, ada yang mereka dapat gitu ya. Kalau kita membuat, pasti kita punya banyak bukan banyak Bahan koleksi ya, ngulik. banyak wawasan jadinya kan dari teman-teman yang lain. Iya. Gini, Bu Aprilia dan Ibu Bapak semuanya, misalkan tokonya Simon dari Kirene ya, ingat, kita harus tahu sepak terjangnya. Apa yang ia lakukan? Menolong Yesus. Menolong Yesus. Memanggul salib. Memanggul salib, betul? Ya. Nah, jadikan itu aksi transformatif. Lalu Simonnya itu kan namanya. Nah, kita bisa cari tahu sebagai situasi awal apa makna dari nama Simon. Ya, lalu dia kan dari Kirene. Ya, Kirene itu kota di mana letaknya? Apakah ada sesuatu yang istimewa dengan Kirene? Ya, Kirene itu erat kaitannya dengan Genesaret, yang artinya kecapi. Nah, cari tahu tentang kota Kirene. Apa yang istimewa di sana? Ya kan? Lalu, itu kan tadi situasi awal ya. Komplikasinya, masalahnya apa? Masalahnya Simon dari Kirene itu lagi jalan. Pulang kerja. Pulang kerja. Nik. Apa Bu? Nik? Pulang lagi jalan-jalan. Oh, lagi jalan-jalan. Iya kan? Nah, masalahnya adalah dia langsung diminta oleh serdadu Roma untuk bantu Yesus. Itu masalah. Lah kenal aja. Terduga. Iya, kenal aja enggak. Iya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa dia kok langsung diminta oleh para serdadu? Ternyata itu kebiasaan. Kebiasaan orang-orang Romawi kalau ketemu di tengah jalan, kalau mereka lagi bawa barang, itu langsung minta tolong kepada orang Yahudi. Sampai seperti itu loh. Itu kebiasaan orang-orang Romawi. Nah, tapi kan yang mengangkat salibnya itu kan Simon. Dimintain tolong, padahal dia nggak kenal, dia lagi capek karena pulang kerja. Nah, ini kan masalah. Ya kan? Nah, kita bisa kembangkan. Ibu Bapak, kita capek kan dalam kehidupan? Udah pulang kerja, disuruh pelayanan lagi. Udah gitu, udah pelayanan dievaluasi, WL-nya jelek lagi. Ya kan? Ya kan? Nah, kita bisa komplikasi itu. Masalahnya di situ. Tetapi, nah, aksi transformatif. Meskipun kita dihina, meskipun kita dibilang jelek, kita tetap setia melayani Tuhan. Kita tetap setia memikul salib Tuhan seperti yang dilakukan oleh Simon dari Kirene. Wah. Ya jadi renungannya. Ya jadi renungannya. Ada lagi Yusuf dari Arimatea. Ya, udahlah nanti kerjaan sendiri ya. Itu yayasan kematian, Kak. Yayasan kematian. Arimatea. Nah, cari tahu nama Yusuf itu artinya apa, ya kan? Arimatea itu daerah mana? Apakah ada sesuatu yang istimewa dari Arimatea? Nah, ini ahlinya Lucia Wijaya itu, Kak. Ngulik yang gitu-gitu tuh keahliannya dia itu. Ya, itu keahlian Bu Lucia betul, ya.
Jadi itu dijadikan situasi awal. Komplikasinya apa? Nah, cari apa? Aksi transformatifnya apa? Cari apa? Udah seperti itu caranya. Mudah Ya, bukan? Bukan. bukan. Silakan Kanina. Mudah dikatakan. Saya rasa cukup ya. Terima kasih Kak Vindes, terima kasih untuk Bro and Sis, teman-teman semua ini yang telah hadir dan mengikuti eh, dibilang pengajaran bukan, tapi satu apa ya tip-tips yang luar biasa dari Kak Vindes membuat renungan mudah bukan gitu ya. Nah, kita tunggu untuk teman-teman yang sudah hadir, kita berharap bisa membuat renungan minggu depan. Gitu ya Kak Vindes ya, diharapkan eh, bisa mengumpulkan renungan tokoh atau three in one. Terima Nina, kasih ya. Nina, ini kan banyak yang baru nih, ada beberapa yang baru. Lalu kan kita nggak bagi seperti yang lalu-lalu ya, ada mitra-mitra yang mendampingi. Nah, Betul. kita bisa tawarkan kalau teman-teman ada kesulitan, bisa langsung menghubungi Kak Nina. Nanti Kak Nina akan membagikan siapa mitra-mitra yang bisa membantu proses pembuatan renungan. Jadi diharapkan yang hadir di sini ini semua bikin renungan, bukan hanya Iya, yang lama. iya Terutama yang betul. baru-baru supaya mencoba. Karena kalau nggak pernah mencoba itu nggak pernah merasakan. Begitu mencoba pertama kali, itu nanti akan jadi kecanduan seperti kita ini. Tagihan. Seperti saya. Jangan pernah malu-malu, jangan pernah malu ya Jangan dibuat takut, kita jangan terus takut, belajar. jangan malu. Justru di sini pe, diterpa di apa ya ditempa ya ditempa Nah, ditempa sampai jadi. ya. Nanti Kak Nina akan bantu mitranya yang bisa mendampingi. Gitu ya. Iya, terima kasih untuk semuanya. Eh, Kak Vindes, terima kasih banyak untuk masukan dan tips-tipsnya yang berguna. Eh, kita doa penutup. Sis Kita ini ketemu bisa lagi kapan Kak Nina? Nanti kita akan ketemu tanya di lagi chat. hari Ada yang belum Rabu masuk ya, di grup. hari Rabu minggu depan. Ya, baik. Ya, Kak Nina, mungkin dan teman-teman, Kak Vindes, ini karena renungan tokoh, ini kan baru untuk beginner. Tapi saya ingat kalau untuk beberapa teman yang di intermediate itu kan juga belum pernah mengerjakan renungan tokoh. Jadi mungkin kalau mereka yang merasa masih kesulitan di 3 in 1, apalagi malam hari ini belum diterangkan, mungkin ya Kak Nina dan Kak Vindes boleh nggak mereka itu untuk mengerjakan tokoh duluan. Ya, Boleh, tokoh aja boleh, dulu. Ya, boleh. kalau menurut saya gitu, daripada mereka nanti stagnan untuk 3 in 1-nya kesulitan. Jadi untuk yang baru saja tergabung di Intermediate. intermediate dan baru mengerjakan kemarin tematik ataupun Lexio Divina itu bisa mengerjakan tokoh dulu kalau merasa kesulitan dengan di 3 in 1. Ya. Ya, terima kasih Kak Nina, Kak Vindes. Saya tutup untuk pertemuan malam hari ini dengan doa penutup. Mari kita satukan hati dan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur bahwasanya pada malam hari ini Engkau telah tuntun kami semua di sini, telah hadir di sini untuk mendengarkan pengajaran dari Kak Vindes tentang cara pembuatan renungan tokoh. Kiranya Engkau yang memanggil kami, Tuhan, dan Engkau yang mengurapi Kak Vindes dengan pengajarannya pada malam hari ini, di mana kami pun bisa dengan bantuan rahmat-Mu untuk membuka hati, pikiran, dan juga segala yang ada pada diri kami untuk bisa menyerap apa yang diterangkan, sehingga bisa menjadi bekal bagi kami untuk bahan permenungan kami untuk mengerjakan renungan tugas dari Armor of God ini di dalam kami memahami suatu tokoh yang diberikan di seputar perjalanan eh, salib Yesus menuju ke Gunung Golgota. Dan kami pun diberi pengertian untuk bisa memahami
renungan 3 in 1 di mana kami nanti akan merenungkan dari 3 perikop untuk kami jadikan suatu renungan yang indah tentunya di mana Engkau berkarya di dalam diri kami masing-masing. Dan pertemuan juga sudah selesai, sebentar lagi kami akan undur diri Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepadamu dan kiranya setelah pertemuan ini kami bisa kembali lagi kepada keluarga dan kami pun bisa beristirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sungguh besar kuasa-Mu dan doa ini kami haturkan lewat pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Foto. Oh ya. Foto. Oh ya, foto dulu. Yuk, berpose dulu semuanya. Lumayan lengkap nih. On cam semua. Ditunggu ya teman-teman, Ada- renungannya masih ada Ada seminggu. Bu Ratna tuh. Bu Ratna apa kabar? Sehat-sehat ya. Bu Elizabeth juga tuh. Bu Elizabeth ini ikut KPKS di Iya, satu Jakarta. angkatan sama saya nih, Kak. Iya, sama Max juga ya. Bu Ya, Elizabeth sama ya. Iya, kemarin saya lihat fotonya. Ya, kita berfoto Dan hitungan ketiga ya. Ya, Jempol dulu juga nggak apa-apa. oke, Ya, jempol ya. hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gaya kedua. Apa ya? Tuh, Pak Alfon ngapain tuh? Udah tuh. itu Pak Alfon tuh. Udah ngantuk jadinya ya. Pak Alfons. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Kak Pindes, Kak Nina. Oke, terima kasih ya. Terima Bu kasih Kak Neni, Pindes, Terima terima kasih kasih Kak semua. Nina, Bu Linda, semuanya. Terima Tuhan kasih berkati semuanya. ya. Makasih ya. Kasih.